Baik, selamat malam teman-teman mahasiswa dan Bapak dosen. Ini adalah Sublime Text project yang saya buat untuk tugas 3. Di sini ada namanya tugas 2 -view -ut, karena ini adalah coding yang saya gunakan di tugas 2 dan saya perbaiki untuk ditambah watcher-nya, karena watcher yang ditugaskan itu ada minimal 2. Nah, di sini saya sudah tambahkan menjadi 3 watcher, yang di sini ada baris kedua watch. Nah, baiklah, kita akan mulai dari indeks HTML. Indeks HTML-nya ada sangat sederhana sekali, di mana hanya tampil beberapa baris, 18 baris. Ada andas terbuka, kemudian ada menu, lalu 2 menu stok bahan ajar dan tracking DO. Nah, kemudian yang paling penting adalah di sini baris ke-13 adalah URL yang akan digunakan untuk load atau menghubungkan kode JS JavaScript dengan view-nya, karena saya tidak menginstal view di lokal komputer laptop saya ini, tapi saya mengambilnya dari online. Di sini ada baris ke-13. Nah, kurang lebih menunya adalah tampilan depannya adalah seperti ini, sangat sederhana. Nah, kemudian kalau kita klik stok bahan ajar, maka akan muncul stok HTML. Nah, stok HTML ini di sini agak sedikit banyak fiturnya. Dia akan menampilkan pilihan, di mana kalau kita pilih di sini ada select, view model, filter, maka dia akan memfilter. Kalau semua, maka dia akan di sini ada view -4 U in UPBJJ list value U, maka dia akan ditampilkan semua. Kalau di K berarti hanya yang depannya K saja. Nah, ini adalah ini adalah direktif. Di dalam view kita kenal beberapa direktif. Di sini dicoba diterapkan di dalam stok HTML. Nanti dia akan merubah-rubah tampilan di dalam stok HTML-nya ini, karena HTML ini sifatnya adalah interaktif, jadi bukan suatu HTML yang pasif. Di sini juga sudah menerapkan data binding. Data binding itu adalah memasukkan data ke dalam HTML-nya. Jadi contoh di sini adalah di sini yang dikenal dengan namanya mustache atau kumis dalam bahasa Indonesia. Mustache di sini item.kode, item.judul. Nah, nanti ketika di render atau di load ini tidak menampilkan tulisan item.kode, tetapi data di dalam item judulnya itu akan ditarik. Jadi inilah data binding kalau di dalam PMP program berbasis web. Ini adalah data bindingnya. Nah, data binding di sini stoknya itu akan ditulis di dalam stok app.js. Karena apa? Kita tidak menggunakan database, tetapi kita menggunakan data statis seperti ini, Jakarta, Surabaya, paket dan sebagainya. Ini adalah data yang statis, di mana nanti stok HTML akan menampilkan data-data di sini di JS. Ini yang berfungsi sebagai data. Seharusnya datanya itu sebenarnya yang lebih ideal adalah di dalam SQL, tapi kita hanya mempraktekkan di dalam data statis di dalam stok app.js ini. Nah, kemudian kalau kita pilih tracking HTML, maka di sini akan tampil beberapa kirim DO baru. Nah, di sini tadi ini akan berhubungan dengan tracking app.js, karena di sini ada tracking app.js sini ya.
sekaligus online Vue.js-nya. Nah, kemudian nanti di sini akan ada watcher-nya. Watcher tadi sudah saya singgung, jadi di sini ada watcher. Watcher-nya itu ada 3, dimana kalau di sini kita rubah tanpa kita mengklik tombol cari, maka user itu akan mendapatkan informasi DO berapa tanpa mengetik tombol klik, walaupun tombol kliknya kalau di push atau di klik tetap menampilkan juga walaupun sama. Jadi sebenarnya tombol carinya sudah tidak perlu kita gunakan. Nah, ini akan otomatis mengupdate baris ini, mengupdate paket yang dipilih. Nanti kita lihat. Dan kemudian auto generate ini naik. Ini catatan-catatan yang saya tampilkan supaya saya bisa menerangkan dengan lebih mudah. Nah, kemudian ini simpan ke local storage, jadi supaya tidak ketika di refresh dia tidak berubah. Nah, ini adalah pilihan paketnya. Nanti kita akan lihat tampilannya seperti apa. Kemudian reset from, reset cari. Nah, di sini ada juga computed di sini nih adanya nah ini computed. Jadi computed ini adalah mengecek apakah kategori di sini kategori OPJJ, apakah BPJJ-nya UPBJJ itu yang dipilih misalkan Jakarta atau Surabaya, dia akan mengembalikan ke filter stok ini. Nah, jadi semua permintaan berusaha kita terapkan di sini. Ada data binding, ada computed, ada pula nanti watcher, dan ada di sini ada CSS. CSS-nya sederhana saja, hanya menyampaikan warna dan sebagainya. Nah, coba kita akan lakukan pengecekan bagaimana jalannya. Nah, ini dia akan ditampilkan data-datanya. Kalau kita pilih Jakarta tadi yang computed itu, maka akan terpilih yang UPBJ-nya Jakarta saja. Tapi kalau misalnya Surabaya, maka di sini akan Surabaya. Nah, kalau kita pilih Makassar ke Padang, dia tidak akan ditampilkan karena nggak ada. Kalau ini ada Makassar, kalau misalkan Padang, apakah ada? Ya nggak ada. Kalau nggak ada kosong. Tapi kita bisa tambahkan di dalam ini nanti di dalam stockup.js. Kemudian di sini yang ada di sini Jakarta dan sama Surabaya. Dan itu tadi di sini ada ya. Nah, di sini. Nah, berarti nanti di sini ada MK wajib juga nggak ada, kalau karena Padang juga kosong. Nanti kalau semua, nah di sini ada wajib itu di mana? Di sini MK wajib. Nah, statusnya apa? Aman. Kalau misalkan stoknya 7, maka kan di bawah safety. Nah, ini tadi ada yang computednya. Nah, kemudian kita klik ke tracking DO. Ini adalah yang standar yang sudah ada. Nah, ini bisa kita ganti. Misalkan ini misalnya 0447 80608. Nama saya adalah ini. Nah, kemudian kalau kita klik ini akan ada pilih lengkapi NIM dan ini. Nah, ini adalah pengecekan. Nah, ini juga diminta di dalam soal pengecekan. Di sini tracking.js. Kalau dia tidak, maka disuruh untuk melengkapi. Jadi di sini ada satu perintah untuk, nah ini tambah DO. Kalau misalkan dia alert
di sini ada alert lengkapi kalau misalkan dia tidak ada di sini, tidak ada paketnya. Jadi di sini name-nya harus diisi, namanya juga diisi, paket kodenya juga harus diisi. Apabila tidak, maka dia akan return suruh melengkapi name, nama paket dan sebagainya. Kita akan lengkapi paketnya, misalkan paket IPS dasar. Nah, di sini terlibat yang namanya voucher tadi. Apabila kita merubah ini, maka akan tampil isi paket adalah ini. Dia sekaligus juga menghitung harganya. Jadi ini tadi vouchernya berfungsi. Voucher adanya di sini, watch. Nah, ada watch tracking ini, watch P32. Nah, otomatis update. Nah, ini paketnya apabila kita pilih maka dia akan langsung tampil ini, makanya disebut dengan interaktif page atau interaktif halaman web. Nah, kemudian kita pilih, nah ini maka akan ditampilkan ini berhasil dibuat, silakan cari untuk melihat detail. Jadi ini diurutkan, yang tadinya 001 ini ada 002. Kan kita tambah beberapa lagi, misalnya 1 2 3 4 5 6, kemudian namanya misalkan itu kita pilih IPA dasar. Nah, kita kirim DO baru, maka sekarang ada 3. Nah, kemudian kita akan di sini namanya sudah ada. Nah, kalau bisa kita cari di sini, kita rubah menjadi 1. Nah, dia akan tampil langsung Rina Wulandari yang sudah ada di DS tadi, .js yang sebelum kita tambahin pun dia sudah ada. Di sini ada stok .js, di sini ada, di sini Rina Wulandari itu sudah masuk di sini. Jadi tanpa kita tambahi dia sudah ada. Nah, kemudian kita kemudian kita akan coba ubah menjadi 2. Maka di sini tadi nama saya. Nah, kemudian kita rubah menjadi 3. Namanya Satiri dalam perjalanan, JNE, tanggalnya sudah ada. Nah, itu adalah demo atau tampilan dari web yang saya buat. Demikian video ini saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.